ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube yang mohon dapat Ustadz menjawabnya pada kesempatan ini. Antara lain pertanyaan dari Bang Bo Series. Salam Ustadz, boleh tak next video nanti Ustadz berikan pencerahan tentang makna Allah istawa ala aras dan di manakah aras itu Pak Ustadz? Itu pertanyaan pertamanya Ustadz. Oh ya baik Pak Rifai, memang di dalam Al-Quran itu ada beberapa surat menjelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini pada 6 masa, kemudian Allah pun bersemayam di atas arsy. Di dalam surat yang lain juga Allah mengutarakan kepada kita ini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal ma'. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, kemudian Allah pun bersemayam di atas air. Lalu apa makna Allah itu bersemayam di atas aras, dan apa pula maknanya Allah itu bersemayam di atas air? Itu maknanya yang dikatakan aras itu adalah sifat. Nah, sifat itu adalah menjelaskan tentang kewujudan dan kezahiran serta keberadaan Allah sebenarnya. Kalaulah aras itu adalah sifat untuk menyatakan, untuk menzahirkan akan wujud kenyataan Allah atau keberadaan Allah, lalu yang dikatakan sifat yang disebut namanya aras atau istiwa itu apa sebenarnya hakikatnya? Yang dikatakan aras, yang dikatakan istiwa, tempat nyatanya memandangkan kewujudan dan kezahiran Allah itu tiada lain adalah nur. Nur itulah yang sebenarnya yang dikatakan dengan aras. Karena nur itu adalah sifat untuk memandang, untuk menyaksikan, untuk melihat akan kewujudan dan kezahiran Allah. Kalaulah nur itu yang dikatakan namanya aras, untuk memandang, untuk menyaksikan akan kewujudan dan kezahiran Allah, yang nur itu yang mana sebenarnya? Nah, yang dikatakan aras tadi, yang nur itu sudah meliputi sekalian alam. Itulah langit dan bumi. Langit dan bumi inilah yang dikatakan namanya nur. Nur itulah yang disebut namanya aras. Namun kesempurnaan untuk memandang namanya nur pada sekalian langit dan bumi, yang dikatakan nur dan aras itu, inilah yang disebut namanya batang tubuh kita ini. Jadi batang tubuh ini yang dikatakan namanya a'yan khorjiyah atau tubuh jasmani yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, dan buah punggung. Ini yang disebut namanya aras. Ini yang disebut namanya dengan nur. Maka batang tubuh ini yang dikatakan a'yan khorjiyah, inilah tempat memandang nyatanya wujud Allah tadi itu. Ini yang dikatakan namanya aras itu sebenarnya. Baik Ustaz, berarti batang tubuh kita inilah yang nur sebenarnya Ustaz. Iya, batang tubuh kita ini yang nur, batang tubuh kita inilah yang disebut namanya aras. Makanya nur atau aras itu adalah sifat untuk melihat dan menyaksikan kewujudan atau kezahiran Allah. Jadi Allah itu tidak bertempat dia. Nah, Allah tidak pernah mengambil ruang dan tempat namanya. Tetapi Allah itu meliputi sekalian ruang dan tempat. Makanya sekalian ruang dan tempat ya yang disebut namanya aras tadi, itulah tempat memandang kewujudan Allah itu yang sebenarnya. Pada diri manusia. Pada diri manusia inilah kesempurnaan memandang wujud Allah. Maka inilah yang aras itu yang sebenarnya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada lagi agak jauh nih Pak Ustadz. Dari Bapak Jamaluddin bin Muhammad, Kuala Lumpur, Pahang, Malaysia Pak Ustaz. Ya. Yang ingin beliau tanyakan, saya ingin bertanya masa atau dalam kurung sesaat. Solat dikatakan ada 3 perkara yang berlaku. Pertama yang menyembah, kedua yang disembah, ketiga apa yang dipersembahkan.
boleh mohon penjelasan apa yang dipersembahkan itu Pak Ustaz? Ini kayaknya bahasa Malaysia nih Pak Ustaz. Ya, baik. Jadi di dalam kita melakukan suatu ubudiyah salat ya kepada Allah, bagaimana ibadah salat kita itu betul-betul ibadah indallah, ibadah yang sah di sisi Allah, bukan hanya sebatas sah indan nas, sah dalam pandangan manusia, maka tentunya kita mesti mengenal akan hakikat salat. Kalau kita tidak mengenal akan hakikat sholat, maka sholat kita itu hanya sah dalam pandangan indan nas. Dalam pandangan indan nas, asal sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam ilmu fikih, itu sudah sah. Namun kalau kita tidak mengenal akan hakikat sholat yang sebenar-benarnya, walaupun sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi kita tidak mengenal siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, ya, maka ibadah kita itu tidak sah. Nah, lalu bagaimana supaya sah? Nah, pertanyaannya, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Nah, dalam pemahaman tauhid, bahwa tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah. Kalau tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah, maka muncul pemikiran kita, kalau memang tidak ada yang lain selain daripada Allah, maka siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Jawabannya secara kias, secara perumpamaan, yang menyembah itulah sebenarnya yang disembah, yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Itu maknanya bahwa yang menyembah dengan yang disembah hakikat dirinya adalah satu. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah itu hakikatnya adalah satu. Kalaulah yang menyembah dengan yang disembah hakikatnya satu, yang mana yang sebenarnya hakikat yang satu dari yang menyembah dan yang sembah? Ya, yang menyembah itu yang disebut namanya adalah sifat. Nah, sifat itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Kalau Muhammad itu dizahirkan dalam bahasa syariat, maka itu yang disebut namanya dengan hamba sebutannya. Sedangkan siapa yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Nah, kalau diberi nama, siapa nama zat? Yang nama zat itu adalah Allah. Makanya dikatakan sifat yang menyembah kepada zat, Muhammad yang menyembah kepada Allah. Kalaulah Muhammad menyembah kepada Allah, siapa sebenarnya Muhammad? Muhammad itu tiada lain, nyatanya Allah juga di situ. Maka itu yang dikatakan Allah itu namaku, Muhammad itu adalah wujudku. Jadi kalaulah Allah itu namanya dan Muhammad itu adalah nama daripada wujudnya, namun hakikat dirinya itu memang Tuhan itu sendiri. Disitulah letaknya Allah itulah yang mengingat dan yang menyembah akan dirinya sendiri. Namun kata-kata menyembah dan mengingat akan dirinya sendiri sebenarnya itu hanya diucapkan dalam bentuk kalam batin, kalam hati. Tidak boleh dilapaskan dan tidak boleh dizahirkan. Kalau dilapaskan dan dizahirkan, maka inilah yang akan memunculkan namanya fitnah. Namun karena kita dalam konteks memberikan pemahaman, dalam konteks taklim wal muta'alim, belajar dan mengajar, bagaimana supaya jamaah bisa paham dan mengerti makna yang sebenarnya, maka dikeluarkanlah kalam itu. Namun kalam itu dikeluarkan hanya untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya. Itulah maknanya as-sholatu li zikri. Salat itu adalah untuk mengingatku. Itu terjemahannya. Sebenarnya si zikri itu tiada lain salah satu dari nama Tuhan. Kalaulah zikri itu salah satu dari nama Tuhan, maka zikri itu tiada lain Tuhan itu sendiri yang disebut Allah. Itu maknanya si zikri itulah yang salat. Si zikri itulah yang mengingat akan dirinya sendiri. Dialah yang memuji dirinya karena dialah yang maha di atas segala-galanya. Namun sekali lagi, kata-kata hakikat itu hanya sebatas untuk memberikan pemahaman dan penjelasan.
Nah, sebenarnya dia hanya diungkapkan dalam pandangan kalam batin saja. Nah, tidak boleh dilafazkan dan tidak boleh diutarakan dengan bahasa lisan yang berbentuk suara dan lafaz ya. Kalau sudah paham, ya cukup kita memahaminya, sama-sama memaklumi namanya. Jadi kalau sudah jelas bahwa yang menyembah dengan disembah itu adalah satu juga, Allah juga di situ, maka tak perlu itu disampaikan, tak perlu lagi itu dipertanyakan kalau sudah sama-sama paham. Makanya kata Nabi, man arafallah kala lisanahu. Nah, siapa yang telah mengenal Allah, maka disitulah keluhlah akan lidahnya. Keluh lidahnya itu tidak ada hal lagi yang mesti ditanyakan. Sebab yang bertanya dengan yang ditanyakan satu juga orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, apa yang dipersembahkan? Nah, yang dipersembahkan itu sebenarnya itu adalah keakuan diri yang dipersembahkan itu. Nah, kalau dalam bahasa tarekat itu adalah rukun 13. Nah, itu yang dipersembahkan. Namun maknanya yang lebih halus itu adalah keakuan diri kita. Jadi itu yang kita pulangkan kembali kepada Allah. Makanya di dalam sholat itu ada makom-makomnya. Ada namanya makom mi'raj. Nah, makom mi'raj itu di mana kita mengingat ya Allah semata-mata. Jadi tidak ada lagi yang kita ingat, tidak ada lagi kita pandang, melainkan yang kita ingat dan kita pandang itu melainkan nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang katakan mi'raj. Makanya salat itu katakan as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin tadi itu. Jadi yang dikatakan mi'raj makna hakikatnya lenyapnya alam dan diri kita ini dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap alam, sudah hapus alam dalam pandangan hati, maka ketika itu nyatalah Allah semata-mata. Nah, itulah maknanya kita pulangkan akan keakuan diri kita itu kepada Allah. Tidak ada lagi sebesar zarah bahwa diri kita itu yang beramal. Sebab kalau ada sebesar zarah keakuan diri kita ini merasa beramal, maka itu yang dikatakan namanya fawailul lil musallin. Nerakawilah bagi orang yang sholat. Orang yang tidak mengenal akan hakikat sholat itu yang sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat, apa buah persembahannya? Nah, yang dikatakan buah persembahan itu adalah iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Itu yang dikatakan buah persembahan. Kemudian di mana tempat kitanya berdiri di dalam sholat? Nah, tempat kita berdirinya di dalam sholat itu, ini yang disebut namanya Doratul Baidha. Nah, Doratul Baidha itu di mana kita berada di dalam nur, ya. Nah, disitulah letaknya tempat kita berdiri di dalam sholat tadi itu. Ini yang katakan nur ala nur tadi itu, cahaya di atas cahaya. Mungkin itu Pak Rifai tentang siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, apa buah persembahan, dan di mana tempat tegak berdirinya kita dalam beribadah. Jadi sebagai kesimpulannya, supaya kita tidak bingung memahaminya, yang menyembah itu adalah sifat yang disebut Muhammad atau dikatakan hamba, dan yang disembah itu adalah Tuhan yang bernama akan Allah. Kemudian apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan itu adalah keakuan diri sebenarnya. Itu yang disebut namanya rukun 13. Kemudian apa buah persembahan atau isi persembahan itu? Buah atau isi persembahan itu adalah iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Dan di mana tegak kita berdiri di dalam sholat, ini yang disebut namanya Doratul Baidha. Doratul Baidha itu yang disebut namanya kampung yang suci namanya. Baik, terima kasih Pak Ustaz dengan penjelasan Ustaz tentang sholat tadi. Mudah-mudahan para jemaah kita lebih memahami atas hal tersebut. Kita lanjutkan pertanyaan dari jemaah Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini juga termasuk agak jauh juga Pak Ustaz. Ini dari Bapak Noprizal, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Yang beliau pertanyakan ke Pak Ustaz, ketika kita melakukan zikir
mulai dari zikir syariat sampai kepada zikir makrifat. Di saat itu kita merasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan, yaitu dengan merindingnya seluruh tubuh ini. Dan kemudian ada rasa sedih dan rindu. Di saat itulah tanpa kita sadari bercucuran air mata. Pertanyaannya, apakah ini Pak Ustadz? Apakah ini yang dinamakan diri kita yang sudah likok dengan Allah? Mohon penjelasan dari Tuan Guru. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, inilah hal yang mesti kita pahami dalam setiap kita berzikir. Karena berzikir itu mesti ada kompasnya. Kompasnya itu yang kita itikadkan ke dalam batin kita dengan menyebutkan suatu lafaz atau satu kalimat, ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau lah yang aku tuju dan ridhomu lah yang aku cari. Jadi di dalam kita berzikir itu tidak ada yang kita cari, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita pinta, melainkan yang kita tuju itu hanya Allah semata-mata. Maka ketika itu barulah kita mulai berzikir. Zikir yang kita lakukan itu mesti sempurna keempat zikir tadi. Ya. Yang pertama ada namanya zikir syariat. Yang kedua ada namanya zikir tarekat. Yang ketiga ada namanya zikir hakikat, dan yang keempat ada namanya zikir ma'rifat. Zikir syariat itu yang disebut namanya dengan zikir tubuh atau disebut namanya dengan zikir nafi isbat. Zikir tubuh atau nafi isbat ya, itu istananya adalah pada lisan kita. Itu adalah kalimatnya la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita berzikir tubuh, zikir syariat atau nafi isbat, kita lanjutkan zikir kita, yaitu dengan zikir kolbu namanya. Zikir kolbu itu atau disebut juga namanya zikir hati, atau disebut juga namanya dengan zikir tarekat. Nah, bahasa yang sering dipakai oleh orang-orang tarekat, oleh ahli zikir, itu yang disebut namanya zikir ismu zat. Ismu itu nama, zat itu adalah diri. Jadi nama daripada zat itu adalah Allah. Maka setelah kita mengamalkan zikir syariat tadi, zikir tubuh, kita lanjutkan dengan zikir kolbu, zikir ismu zat, yaitu Allah. Jadi pengamalan zikir kolbu atau zikir tarekat itu hadapkan wajah kita itu ke dadah kiri kita tadi. Disitulah kita sebut Allah di dalamnya. Kalau kita belum terbiasa, tetap kita menghunjamkan kalimat Allah. Nah, itu biasanya. Tapi kalau kita sudah terlatih, dia akan berbunyi sendiri, Allah, 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 Allah. Tanpa kita menyebut Allah, dia dah menyebut Allah, Allah, Allah. Kemudian yang ketiga, kita lebih dalam lagi memasuki zikir tadi, yaitu namanya zikir nafas. Zikir nafas itu yang disebut namanya zikir ruh. Zikir ruh itu cara pengamalannya, naiknya nafas itu hu, turunnya nafas itu Allah, atau masuknya nafas itu adalah hu, keluarnya nafas adalah Allah. Itu dengan rasa, tidak dilafazkan, tidak disuarakan, tapi dirasakan. Karena yang nafas ini tidak akan pernah berhenti. Kalau nafas ini tidak pernah berhenti, maka disitulah kita merasakan yang masuk hu, yang keluar itu adalah Allah. Hu, Allah. Walaupun yang masuk hu, yang keluar adalah Allah, namun hakikat hu itu tiada lain adalah Allah jua. Kalau yang hakikatnya hu itu adalah Allah jua, itu maknanya yang bisa kita ambil pemahamannya, masuknya Allah, keluarnya juga Allah, naiknya Allah, turunnya juga Allah. Itu maksudnya. Allah naiknya, Allah turunnya, Allah masuknya, Allah keluarnya. Namun dalam pemahamannya tetap kita menyampaikan dengan zikir nafas hu Allah, dengan rasa. Nah, itu. Kemudian lanjutkan zikir ma'rifat. Nah, zikir ma'rifat ini sebab namanya zikir syir. Nah, zikir syir itulah maknanya adalah hu.
Namun dalam pengamalannya bukan huhu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya huruf dan kata. Namun yang ada itu hanya Allah semata-mata. Jadi maknahu itu adalah aku Allah maksudnya. Aku Allah. Jadi aku Allah itu cukup dipahami dan disadari bahwa tidak ada yang wujud pada diriku dan di luar diriku, gerak dan diam, itu tiada lain adalah Allah. Jadi dia tidak menyebut, cuma paham dan ingat saja di situ. Menyadari itu bahasanya. Di dalam perjalanan zikir tadi, baik zikir syariat, zikir tarikat, hakikat dan makrifat. Nah, ketika kita dalam melakukan perjalanan zikir, muncul namanya zuk namanya. Nah, zuk itu yang disebut namanya pengalaman rohani. Nah, ketika terjadi pengalaman rohani, macam-macam pengalaman rohani ini sesuai dengan maunya Allah kepada hambanya. Ada pengalaman rohani itu napas yang keluar masuk, ya itu betul-betul hilang dan lenyap. Kaget kita kadang-kala, kita sedang berzikir tapi pada saat itu tuh hilang napas itu. Udah ada turunan itu hilang kosong. Jangan kita kaget, itu terjadi namanya pengalaman rohani, itu maunya Allah. Ada lagi pengalaman rohani itu lepasnya ruh ini meninggalkan tubuh jasmani. Lepas dia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, sehingga dia keluar daripada orbit bumi ini. Nah, itu juga disebut namanya zuk, pengalaman rohani. Ada juga pengalaman rohani itu dalam bentuk rasa. Dalam bentuk rasa itu, itulah keluarnya air mata, menangisnya kita, merinding semua, itu adalah zuk. Kenapa itu terjadi? Nah, karena di dalam Al-Quran itu dikatakan iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatimu. Apa yang menyebabkan hati ini bergetar? Karena nama yang kita sebut itu kita kenal ada di dalam diri sendiri. Makanya dikatakan oleh Allah itu fazkuruni askurkum. Siapa yang ingat aku juga ingat akan dirinya. Maka ketika kita ingat Allah, Allah juga ingat akan diri kita. Maka terjadilah namanya zuk, terjadilah namanya mahabbah, rindu dan bermanja-manja. Makanya ketika terjadi namanya mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah yang bercucuran air mata tadi, disitulah Nabi mengatakan satu tetes air mata yang keluar karena mahabbah, rindu kepada Allah, maka setetes air mata itu mampu menggugurkan dosa-dosa tadi itu. Itu karena mahabbah tadi sebenarnya. Jadi semua perjalanan zikir itu nanti akan dialami oleh masing-masing jamaah. Sesuai pula anugerah Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Namun kita sebagai seorang salik yang sedang berjalan rohani kita itu bermanja-manja dengan Allah, tetap kita luruskan niat dan azam kita bahwa tidak ada yang kita tuju dan kita cari melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak lurus niat kita kepada Allah, maka di dalam perjalanan berzikir disitulah banyaknya godaan dan ujian. Kita lihatlah perjalanan torikatnya Rasulullah. Jadi kesempurnaan torikatnya Rasulullah itu ketika beliau disebut namanya dengan Isra dan Mi'raj tadi. Itu kesempurnaan torikat namanya. Jadi ketika beliau itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka disitulah banyaknya godaan dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi. Nah, buktinya pada saat beliau itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau itu dibuntuti namanya oleh jin ifrit. Nah, kalau bahasa Ustaz, jin ifrit itu jin tomang namanya. Pada saat Nabi dibunti oleh jin ifrit atau jin tomang, di saat Nabi menoleh ke belakang, nampaklah sosok makhluk yang sangat menakutkan dan mengerikan, selalu membuntuti Nabi. Lalu Nabi pun bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu makhluk apa ya Jibril yang mengikuti kita selalu? Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa yang membuntuti kita dalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini, itu namanya jin ifrit. Itu adalah raja jin. Wahai Muhammad, kalau engkau mau
ya, aku ajarkan sebuah doa, lalu kamu baca doa itu, maka jin ifrit itu akan hancur ya. Lalu diajarkanlah oleh Jibril kepada Rasulullah. Nah, doa ini bagus dibaca untuk kita, untuk keluarga dan untuk anak-anak, baik kita melakukan perjalanan malam, siang, petang dan pagi. Nah, doa yang diajarkan oleh Jibril inilah yang dibaca oleh Rasulullah sehingga jin itu hancur. Nah, bunyi doanya kata Jibril, a'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju fiha wa min tawariqil laili wan nahar wa min fitanil laili wan nahar illa tariqan yatul bi khairi ya rahman. Nah, ketika dibaca oleh Rasulullah doa yang diajarkan oleh Jibril, maka jin ifrit pun hancur dan terbakar ya. Ini namanya ujian dalam melakukan zikir atau sebut namanya tarekat.